Halo semuanya, Miko di sini. Selamat datang di dunia yang penuh dengan kode dan logika. Hari ini kita bahas dua hal yang sering bikin pusing, tapi sebenarnya seru banget kalau udah nggak ngerti. Algoritma dan pemrograman. Dua kata ini mungkin terdengar rumit, tapi percayalah, setelah video ini kalian akan punya pandangan yang berbeda. Mungkin lo sering dengar istilah ini di kampus atau film hacker, yang kesannya keren tapi juga bikin bingung. Tapi tenang, kita nggak bakal jadi hacker dalam 5 menit. Kita akan belajar konsep dasarnya dulu. Intinya, algoritma itu kayak langkah-langkah PDKT ke gebetan, atau lebih tepatnya, serangkaian instruksi yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Ada urutannya, ada tujuannya. Setiap langkah penting dan saling berhubungan. Algoritma adalah cara kita menyelesaikan masalah secara terstruktur, dengan logika yang jelas dan sistematis. Bukan cuma soal komputer. Algoritma ada di sekitar kita dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil sehari-hari. Nah, pemrograman itu kayak nulis resep tadi. Tapi bukan buat masakan, melainkan buat komputer. Ke bahasa yang dimengerti komputer, supaya dia bisa melakukan apa yang kita inginkan. Misal Python atau Java atau bahasa pemrograman lainnya yang punya aturan dan sintaksis sendiri. Komputer bakal nurut sama instruksi lo, asalkan instruksinya jelas dan sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Tapi kalau salah kasih perintah, hasilnya bisa kacau. Programnya bisa error, atau bahkan komputernya bisa hang. Jadi, algoritma itu otaknya, yang mikirin langkah-langkahnya. Pemrograman itu tangannya, yang nulis kode dan ngasih perintah ke komputer. Lo nggak bisa bikin program bagus tanpa algoritma yang jelas, karena program yang baik butuh perencanaan yang matang. Sama kayak nggak bisa masak enak tanpa resep. Resep yang baik akan menghasilkan masakan yang lezat. Jangan takut sama istilahnya. Ini bukan sesuatu yang eksklusif buat para ahli komputer. Anggap aja ini cara baru ngasih perintah ke mesin canggih, supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bedanya, yang lo perintahin bukan adek lo yang suka ngeselin, tapi komputer yang siap membantu lo mewujudkan ide-ide kreatif. Algoritma dan pemrograman itu satu paket, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kayak gue dan kegalauan malam minggu, nggak bisa dipisahkan. Yuk, kita lanjut dan bedah lebih dalam, biar makin paham. Siap untuk petualangan seru ini. Algoritma itu simple, sebenarnya sangat simple. Ini adalah urutan langkah logis yang dirancang khusus buat nyelesain masalah. Anggap saja seperti sebuah peta yang menuntunmu dari titik A ke titik B. Bingung? Oke, biar lebih jelas, kita pakai contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, bikin teh celup anget. Pertama, siapin gelas, pastikan bersih ya. Terus, siapin teh, jangan lupa gula, dan yang paling penting, air panas. Sekarang, masukin teh ke gelas, lalu tuang air panas dengan hati-hati. Celup-celupin tehnya biar warnanya keluar. Kalau udah cukup, angkat tehnya, tambahin gula sesuai selera, aduk sampai larut. Selesai. Kalau urutannya salah, hasilnya aneh, bisa jadi rasanya nggak enak, atau malah nggak jadi teh sama sekali. Misalnya kayak aduk gula di gelas kosong. Apa yang mau diminum? Intinya, algoritma itu penting banget urutannya. Setiap langkah harus tepat. Satu langkah salah, proses gagal total. Algoritma yang baik itu efektif dan efisien, nggak bertele-tele, kayak resep Indomie yang enak dan mudah diikuti. Jadi, kalau ditanya apa itu algoritma, jawab aja, kayak resep masak, ada langkah-langkahnya yang harus diikuti. Hidup kita penuh algoritma kecil, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang kita jalani tanpa sadar setiap hari. Mulai sekarang, perhatiin deh, coba telaah setiap kegiatanmu. Banyak hal di hidup lo itu algoritma. Setelah punya algoritma, gimana cara nyuruh komputer jalanin? Disinilah pemrograman alias coding. Pemrograman itu menerjemahkan algoritma ke bahasa komputer, kayak Python atau JavaScript. Komputer cuma ngerti bahasa itu, jadi lo harus kasih instruksi jelas. Contoh, mau hitung luas persegi panjang. Algoritmanya, tentukan panjang, lebar, kalikan, tampilkan hasil. Di Python, panjang gua 10, lebar gua 5, luas gua panjang lebar, print luas. Komputer bakal tampilkan 50. Prinsip ini sama buat program rumit sekalipun. Semua dari instruksi sederhana. Coding itu bukan sihir, cuma ngasih perintah super detail ke komputer. Setiap baris kode adalah langkah dari algoritma yang udah lo rancang. Jadi, hubungan algoritma dan pemrograman itu kayak arsitek dan tukang bangunan. Algoritma adalah cetak biru, pemrograman yang ngebangun. Tanpa cetak biru, tukang bingung. Tanpa tukang, gambar doang nggak jadi rumah. Mereka tim solid algoritma itu apa yang harus dilakukan. Pemrograman itu gimana caranya.
Algoritma bisa ditulis di kertas, pemrograman harus pakai bahasa komputer. Lo nggak bisa jadi programmer hebat kalau cuma jago coding tanpa ngerti algoritma. Keduanya harus seimbang. Algoritma melatih cara berpikir, pemrograman melatih eksekusi. Kenapa belajar algoritma dan pemrograman itu penting? Karena algoritma dan pemrograman itu ngelatih otak lo secara fundamental. Ini bukan cuma soal coding semata, tapi tentang memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini bikin lo jadi pribadi yang lebih logis, terstruktur dalam berpikir, dan gak gampang panik saat menghadapi tantangan atau masalah yang kompleks. Skill ini kepake banget di semua bidang kehidupan. Bukan cuma di dunia IT aja. Industri apapun sekarang di era digital ini butuh banget orang yang punya pemahaman tentang teknologi. Lo nggak harus jadi seorang programmer handal, tapi dengan ngerti dasarnya aja, itu udah bikin lo lebih siap menghadapi dunia digital yang terus berkembang pesat. Punya skill ini juga jadi nilai plus yang signifikan di CV lo, apapun jurusan yang lo ambil. Belajar algoritma itu kayak belajar nyusun argumen yang kuat dan terstruktur, sementara pemrograman itu adalah cara lo menyampaikannya dengan efektif. Kalau lo bisa menguasai dua-duanya, lo nggak cuma sekedar punya ide yang brilian, tapi lo juga punya kemampuan untuk mewujudkan ide itu jadi kenyataan. Jadi, jangan pernah takut untuk mulai belajar dari sekarang. Dunia digital itu luas banget, dan ini adalah langkah pertama lo untuk meraih semua peluang yang ada di depan mata.